Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Penderita dari Prodi Teknik Sipil NIM 104120021. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul kenakalan di kalangan remaja yang dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan pergaulan dan pengawasan orang tua. Eh, Daftar isinya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran, dan bab 5 daftar pustaka. Yang pertama abstraknya, penelitian ini dilatar belakangi oleh sifat remaja yang masih labil dan cenderung ingin coba hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ia coba dan tanpa memikirkan dampak buruk atau baiknya. Eh, eh, Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dan kualitatif. Eh, Dan bab 1 pendahuluan latar belakang masa remaja akan dilalui oleh setiap anak. Anak-anak akan bertumbuh semakin dewasa dan dengan berjalannya waktu. Masa remaja adalah masa pubertas atau masa perubahan anak-anak menjadi lebih dewasa. Pada masa ini remaja timbul rasa ingin tahu dan penasaran yang sangat besar. Anak remaja ingin melakukan semua hal yang sebelumnya belum belum pernah ia lakukan dan mencari jati diri dan pola hidup yang paling sesuai atau paling cocok dengannya dan mencoba hal-hal baru walaupun kadang salah dan bertentangan. Kesalahan tersebut dapat membuat kekhawatiran bagi orang tua dan lingkungannya. Kesalahan itu biasa dilakukan untuk hanya sekedar mendapatkan kesenangan pribadi atau kesenangan dengan teman-teman sebayanya. Hal itu dilakukan karena mereka masih dalam masa mencari identitas. Kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan disebut sebagai kenakalan remaja. Bab 1 pendahuluan perumusan masalah. Pertama, pengertian kenakalan remaja, kedua, penyebab kenakalan remaja, ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan peran orang tua terhadap kenakalan remaja. Tujuan penelitiannya, eh, tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini untuk memberikan pemahaman tentang kenakalan remaja dan juga penyebab serta solusinya. Manfaatnya pertama yaitu memahami pengertian kenakalan remaja, mengetahui faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan mengetahui solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. Bab 2, landasan teorinya saya ambil dari beberapa pakar dan beberapa penjelasan menurut para ahli yang bisa dilihat dari daftar pustaka ini. Selanjutnya bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Data responden eh, sebanyak 45 tanggapan dan usianya rata-rata 16 sampai 19 tahun. Jenis kelamin laki-laki 35,6% dan perempuan 64,4%. Hasil penelitian data responden yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Rata-rata responden yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual adalah perempuan. Salah satunya menjadi korban pelecehan seksual. Perempuan lebih sering mengalami tindakan tersebut karena perempuan cenderung tidak mampu melawan atau lemah dan tidak memiliki tenaga seperti laki-laki, dan kebanyakan pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan adalah laki-laki. Data responden yang sudah pernah mencoba salah satu jenis alkohol atau narkotika, dari beberapa responden yang pernah mencoba adalah laki-laki dan belum terdapat perempuan dari data responden yang pernah mencoba alkohol atau narkotika. Bisa disimpulkan bahwa laki-laki lebih tertarik untuk mencoba hal tersebut dan lebih banyak kasus kenakalan remaja pada laki-laki. Selanjutnya adalah tindakan kenakalan remaja yang paling sering terjadi dan paling meresahkan di sekitar lingkungan mereka. Bisa dilihat tindakan yang paling tinggi adalah pelecehan seksual sebanyak 66,7%, lalu pembegalan kendaraan, lalu tawuran antar kelompok, lalu bandar obat-obatan terlarang dan narkoba, lalu kehamilan di usia dini, dan perampokan. Pembahasan. Dari sejumlah 45 responden dapat digambarkan hasil dari penyebab kenakalan di kalangan remaja karena disebabkan oleh lingkungan sekitar dan pengaruh orang tua dalam mendidik anaknya. Sekitar
15,6 responden sudah pernah mengalami tindak kekerasan atau pelecehan seksual dan sekitar 35,6 mungkin sudah pernah mengalami dan sisanya belum pernah. Dan sekitar 6,7 persen dari responden yang sudah pernah mencoba dan 6,7% pula yang mungkin pernah mencoba dan sisanya belum pernah mencoba. Dan tindakan kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar mereka adalah adalah pelecehan seksual, lalu pembegalan kendaraan yang sebesar 66,7% dan pembegalan kendaraan sebesar 62,2%. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja dapat terjadi karena lingkungan sekitar kita yang mungkin salah. Tentunya kebiasaan yang dilakukan lingkungan sekitar, pergaulan kita sangat berpengaruh bagi perilaku kita, dan peran orang tua juga sangatlah penting untuk mendidik anaknya agar tidak ke jalan yang salah. Keempat, kesimpulan. Lingkungan sekitar dan lingkungan pergaulan sangatlah menentukan sikap perilaku remaja. Salah memilih lingkungan pergaulan bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang terhadap remaja, dan peran orang tua tentunya juga sangat penting untuk mendidik dan mengawasi anak mereka agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Sarannya yaitu pertama, para remaja harus pintar-pintar dalam memiliki lingkungan pergaulan agar tidak mudah terjerumus ke arah yang salah dan mengintrospeksi diri jika melakukan kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kedua, peran orang tua yang sangat penting untuk pembentukan sikap para remaja. Para orang tua harus selalu mendidik dan terus mengarahkan anaknya ke jalan yang baik, dan orang tua juga harus memberikan perhatian kepada anaknya. Dan ketiga yaitu sebagai teman kita harus saling mengingatkan jika teman sepergaulan kita melakukan kesalahan atau tindakan yang menyalahi aturan. Daftar pustaka sebagai berikut, dan mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendri Ardiawan, NIM 1041200022 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina Angkatan 2020. Saya akan memaparkan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Menurunnya Kepercayaan Diri Remaja Akibat Tindakan Body Shaming di Sosial Media Instagram. Karya tulis saya terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil penelitian dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Sosial media merupakan tempat di mana orang bisa bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapatnya mulai dari hal yang baik hingga kata-kata yang tidak menyenangkan di hati orang lain. Banyaknya orang yang berkomentar negatif menggunakan akun palsu di unggahan orang lain yang membuat munculnya standar kecantikan di masyarakat yang dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Body shaming merupakan hal yang lumrah namun rumit. Bahkan seorang sahabat pun bisa jadi melakukan tindakan body shaming terhadap sahabatnya. Faktanya, banyak dari teman dekat dalam usia remaja seringkali menjadikan fisik sebagai bahan candaan dan memanggil temannya sendiri dengan kondisi fisik yang paling menonjol yang dimiliki oleh temannya tersebut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh body shaming di sosial media Instagram terhadap rasa percaya diri seorang remaja. Yang kedua, berapa persentase terjadinya body shaming untuk remaja berumur 17-20 tahun pada sosial media Instagram. Yang ketiga, yang selanjutnya tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh body shaming terhadap kepercayaan diri seseorang, mengetahui persentase terjadinya body shaming pada sosial media Instagram. Selanjutnya, manfaat penelitian. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar lebih hati-hati dalam bertindak, berucap baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, serta lebih peka terhadap tindakan body shaming agar dapat membentuk mental remaja yang lebih sehat dan kuat. Aspek-aspek yang dikaji akan dibatasi oleh yang pertama, peneliti akan mencari tahu pengaruh kepercayaan diri akibat body shaming pada sosial media Instagram.
Yang kedua, peneliti akan membatasi pada remaja yang berumur 17-20 tahun. Yang ketiga, peneliti akan membatasi pada tindakan yang berupa komentar-komentar negatif pada Instagram remaja yang menjadi korban. Dan selanjutnya, anggapan dasar. Yang pertama, citra tubuh seseorang sangat berkaitan dengan kepercayaan diri seorang tersebut. Yang kedua, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pendapat orang lain. Yang ketiga, setiap masalah pasti memiliki penyebab yang membuat masalah itu ada. Selanjutnya, hipotesis. Kepercayaan diri seorang remaja akan berkurang jika mereka terkena body shaming pada sosial media Instagram mereka. Yang selanjutnya, seorang remaja akan lebih banyak mengunggah fotonya di Instagram dan kepercayaan diri mereka akan meningkat jika mereka mendapatkan komentar-komentar positif dari orang terdekatnya. Selanjutnya, metode dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini, sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah remaja berusia sekitar 17-20 tahun. Penelitian instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif dan korelasi, di mana analisa deskriptif untuk menggambarkan persentase tingkat terjadinya body shaming di sosial media Instagram pada remaja umur 17-20 tahun. Sedangkan teknik analisa korelasi untuk mengetahui pengaruh body shaming pada sosial media terhadap kepercayaan diri remaja 17-20 tahun. Sistematika penulisan karya tulis ini terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan yang memaparkan inti dari penelitian ini. Yang kedua itu tinjauan pustaka yang berisi mengenai dasar-dasar teori yang akan digunakan. Yang ketiga, hasil penelitian yang berisi mengenai hasil dari data-data yang telah diberikan responden kepada peneliti. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran yang berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya dan solusi untuk mengurangi terjadinya kembali masalah-masalah yang dikaji. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Landasan teori diambil dari buku karya orang lain, yaitu Chaplin, Ratnawati, Fatima, Angelis, Rahmat, Sentrop. Terus bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut data-data responden yang mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Uji deskriptif. Dari data sampel penelitian yang telah dianalisis, telah diperoleh deskripsi statistik data penelitian pada masing-masing skala. Analisis ini bertujuan untuk mengukur dan mengkategorikan tingkat body shaming dan kepercayaan diri. Kategorisasi ini digunakan untuk melihat skor sampel dalam tingkatan rendah, sedang, ataupun tinggi. Perhitungan deskripsi data ini berdasarkan distribusi normal yang diperoleh dari mean dan standar deviasi yang dianalisis. Untuk kategorisasi body shaming, dari skor hipotetik tersebut diperoleh nilai minimum 1,0 dan nilai maksimum 13,0. Mean dari data body shaming yakni 3,311 dan mempunyai standar deviasi 1,17. Kemudian untuk mengkategorikan data, peneliti menggunakan pedoman sesuai dengan tabel 2 dan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan diagram di samping, dapat disimpulkan bahwa tingkat body shaming pada remaja berusia 17-20 tahun berada di tingkat sedang. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah skor sedang sebesar 48%. Untuk kategori kepercayaan diri, dari hasil skor hipotetik tersebut diperoleh nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 10,0. Min dari data kepercayaan diri yaitu 3,28 dan mempunyai standar deviasi 1,192. Kemudian untuk mengkategorikan data, peneliti menggunakan pedoman sesuai dengan tabel 2 dan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan diri remaja berusia 17-20 tahun berada di tingkat sedang. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah skor sedang sebesar 96%. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, body shaming menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan diri seorang remaja. Body shaming mempengaruhi secara negatif kepercayaan diri, yang berarti bahwa jika tingkat perlakuan body shaming tinggi, maka akan menyebabkan kepercayaan diri remaja-remaja akan semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya. Saran untuk remaja yang sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan body shaming, kita harus menerima penampilan orang lain sebagaimana adanya. Kedua, kita harus berhati-hati dalam setiap perkataan kita,
karena kita tidak tahu apa yang dirasakan orang lain ketika kita mengatakan hal tersebut. Yang ketiga, seorang teman harus membantu teman yang kehilangan kepercayaan dirinya akibat body shaming dengan tidak terpaku terhadap kekurangan mereka. Sekian pemaparan karya tulis ilmiah saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Wisnu Murti Destacaya, NIM 1041223. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pola makan tidak teratur bagi kesehatan manusia. Makan merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk kelangsungan hidup dan memberikan energi setiap harinya. Jika kita tidak makan seharian, maka kita akan masalah dan tidak akan memiliki tenaga. Paling tidak, kita harus memperhatikan jadwal makan secara teratur atau pola makan yang teratur, dan juga mementingkan makanan yang sehat seperti 4 sehat 5 sempurna. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menjelaskan dampak pola makan yang tidak teratur, yang kedua menjelaskan faktor yang mempengaruhi pola makan tidak teratur, dan yang ketiga menghimbau agar masyarakat menerapkan pola makan tidak teratur. Nah, dampak yang ditimbulkan apabila kita melakukan pola makan yang pertama, pencernaan terganggu. Makan tidak teratur dapat menurunkan efek termal dari makanan yang kita konsumsi. Efek termal yaitu energi yang digunakan untuk mencerna dan menyerap makanan. Jika kita tidak makan teratur, ini dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Yang kedua, terjadi perubahan hormon. Pola makan yang tidak teratur membuat hormon di dalam tubuh kita menjadi tidak seimbang. Karena di saat melewatkan makan pagi atau siang atau malam, hormon kortisol akan meningkat dan menyebabkan peningkatan berat badan. Yang ketiga, menyebabkan kenaikan berat badan. Jika makan tidak teratur, ini akan meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang sangat tinggi di dalam tubuh sehingga membuat berat badan berada di luar batas tubuh ideal. Lalu selanjutnya yang keempat, peningkatan kadar gula dalam darah. Makan tidak teratur dapat mempengaruhi peningkatan kadar glukosa dalam tubuh. Hal tersebut terjadi karena makan tidak teratur dapat menyebabkan resistensi insulin pada tubuh dan meningkatkan kadar lemak. Kedua hal tersebut merupakan faktor-faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Lalu yang kelima ada kram perut. Kram perut bisa terjadi jika terbiasa makan tidak teratur. Nah, biasanya kram perut terjadi akibat penyakit lambung, reflux, asam lambung, tukak lambung, infeksi lambung, dan lain-lain. Bahkan di saat melewatkan waktu makan atau membiarkan perut kosong, lalu makan setelah perut kosong dalam waktu yang lama, ini dapat membuat sensasi kembung dan kelebihan gas yang disertai dengan rasa nyeri perut. Lalu yang keenam, jadi terbiasa melewatkan waktu makan. Makan yang tidak teratur dapat menjadi sebuah kebiasaan jika dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, sangat tidak dianjurkan untuk melewati waktu makan. Salah satu cara untuk menjaga waktu makan adalah dengan membuat gizi pencernaan dan disesuaikan dengan aturan pedoman gizi seimbang. Faktor yang mempengaruhi pola makan. Terdapat faktor utama yang mempengaruhi kebiasaan makan manusia, yaitu terdiri dari faktor ekstrinsik dan intrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar manusia, sedangkan faktor intrinsik terdapat faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Yang pertama, faktor intrinsik meliputi asosiasi emosional dan keadaan jasmani dan kejiwaan yang sakit. Yang pertama, emosional. Contohnya, seseorang yang sibuk bekerja atau beraktivitas, mereka cenderung meninggalkan waktu makan karena merasa dirinya sibuk dan harus menyelesaikan targetnya atau tugasnya, sehingga pola makan menjadi tidak teratur dan berantakan. Yang kedua, keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit. Keadaan kesehatan yang sangat mempengaruhi kebiasaan makan. Misalnya, ketika sedang sakit akan membuat orang tidak langsung makan. Keadaan ini akan mengakibatkan konsumsi zat gizi juga menurun. Keadaan ketika sedih, bosan, lelah, kecewa, putus asa juga berpengaruh dan dapat mempengaruhi kebiasaan makan. Pengaruhnya adalah berkurangnya nafsu makan sebagai tempat pelarian. Lalu lanjut ke faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini
terdiri dari faktor lingkungan alam, sosial, budaya dan agama, dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan alam. Faktor lingkungan alam ini juga berpengaruh terhadap pola makan. Misalnya pada masyarakat nelayan di daerah petani, ikan itu merupakan salah satu makanan sehari-harinya. Kalau di daerah pertanian padi, pangan pokok beras itu merupakan kebiasaan sehari-harinya. Lalu yang kedua, faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial memberikan gambaran tentang perbedaan kebiasaan makanan. Tiap bangsa dan suku bangsa mempunyai kebiasaan makanan yang berbeda-beda dan biasanya disesuaikan dengan kebudayaan yang dianut turun-temurun. Nah, hal inilah yang mempengaruhi faktor ekstrinsik di bidang lingkungan sosial. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan agama dan budaya. Lingkungan budaya yang berkaitan dengan kebiasaan makan biasanya meliputi nilai-nilai kehidupan rohani dan kewajiban sosial. Agama juga memberikan pedoman-pedoman dan batasan-batasan dalam kebiasaan makan. Neraca bahan makan memberikan gambaran adanya potensi sumber daya pangan. Lalu yang terakhir ada lingkungan ekonomi. Golongan ekonomi atas mempunyai kebiasaan makanan yang cenderung berat dan konsumsi rata-rata melebihi angka kecukupannya. Nah, sebaliknya golongan masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka mempunyai kebiasaan makan yang memberikan nilai gizi di bawah kecukupan jumlah maupun mutunya, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola makan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu makan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Supaya tubuh tetap sehat, kita harus menjaga pola makan dan gizi makan tersebut. Apabila kita melalaikan pola makan kita akan terkena dampaknya, seperti pencernaannya akan terganggu, perubahan hormon, keram perut, dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi pola makan yaitu faktor yang berasal dari luar manusia dan yang berasal dari diri manusia. Maka dari itu kita semua harus menjaga pola makan kita dan tidak melalaikan pentingnya pola makan kita. Tentunya hal ini akan membuat kita tetap sehat dan jika sehat, kehidupan sehari-hari akan lancar dijalani. Saran dari karya tulis ini adalah sebaiknya masyarakat bisa menjaga pola makan karena bila tidak dijaga akan rentan terkena penyakit dan dampak yang lainnya. Yang kedua, para masyarakat juga harus mempunyai kesadaran diri akan pentingnya menjaga pola makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab dengan NIM 1041226, Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Daur Ulang Sampah Terhadap Lingkungan. Latar belakang. Daur ulang merupakan tindakan yang membutuhkan sebuah proses untuk memperbaharui suatu barang bekas menjadi barang baru yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah yang sebenarnya mampu diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, meminimalisir penggunaan energi, mencegah polusi, kerusakan pada lahan-lahan. Daur ulang juga merupakan strategi pengolahan sampah padat yang terkumpul atas kegiatan pengumpulan, pemrosesan, pemilahan, pendistribusian, dan pemunculan, serta penggagas pembaharuan terhadap pembuatan produk material bekas pakai. Perumusan masalah. Setelah mengetahui latar belakang yang terpapar pada pembahasan di atas, maka permasalahan yang akan diselesaikan dan ditelusuri dalam karya tulis ilmiah ini adalah 1. Bagaimana cara agar membuat masyarakat sadar akan pentingnya daur ulang terhadap lingkungan. Bagaimana cara mendaur ulang sampah dengan baik dan benar. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh daur ulang sampah terhadap lingkungan, mengetahui apa saja jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang, mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Manfaat penelitian. Penelitian memiliki manfaat dan menjadi salah satu sarana mengembangkan ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian mengenai permasalahan terkait daur ulang agar kita dapat mengetahui seberapa penting pengaruh daur ulang sampah terhadap lingkungan, serta mengetahui tentang bagaimana cara mengolah sampah dengan baik dan benar. Dengan adanya penelitian ini juga, kita juga bisa mendeskripsikan beberapa fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat untuk dikemas
sebagai prediksi fenomena di masa yang akan mendatang. Bab 2 pembahasan. Pengertian dari daur ulang tersendiri adalah proses yang bertujuan untuk menjadikan satu bahan yang sudah tidak terpakai atau istilahnya bekas menjadi barang atau bahan baru guna mencegah adanya sampah yang dapat menjadi salah satu benda yang baru, berbeda, dan berguna. Proses dan tahapan daur ulang tersendiri mengenai tahapan untuk kegiatan daur ulang ini yang bisa dilakukan diantaranya mengumpulkan, menggunakan kembali, mengganti, mengirim, dan melakukan daur ulang sendiri. Pokok dari permasalahan, berdasarkan kesimpulan yang didapati bahwa masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, cenderung tidak peduli dan beranggapan bahwa hanya pihak yang bertanggung jawab saja yang dapat mengatasi permasalahan ini. Solusi: mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai cara dan langkah-langkah mendaur ulang, serta bertujuan agar mengembangkan minat masyarakat dalam mengolah barang bekas atau sampah, meningkatkan kapasitas daur ulang sampah dengan para mitra pengumpul, menjalin relasi terhadap pihak terkait, mengolah sampah secara individual. Hasil data penelitian. Yang pertama, pilihan cara yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaur ulang. Pada data di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa meningkatkan kapasitas daur ulang dengan para mitra pengumpul sebanyak 38,2%, mengelola sampah secara individual sebanyak 14,5%, dan yang paling mendominasi adalah mengadakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat sebanyak 47,3%. Yang kedua, survei mengenai cara yang disukai masyarakat dalam mengolah sampah yang baik dan yang benar. Pernyataan yang digambarkan data di samping adalah tentang 4R, yaitu replace, reuse, reduce, dan yang paling mendominasi adalah recycle sebanyak 40,5%. Pembahasan. Berdasarkan data dari diagram di atas, bisa disimpulkan bahwa sebagian kecil masyarakat mendapatkan sebuah peningkatan akan kesadaran melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan, karena merupakan cara yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendaur ulang. Melalui program-program sosialisasi, masyarakat lebih antusias dan mengembangkan pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi, dan masyarakat lebih memilih recycle sebagai cara yang mereka minati untuk mengurangi bertambahnya penumpukan sampah, serta menambah nilai ekonomis apabila mereka berkeinginan untuk memproduksinya. Simpulan, sangat penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama dalam mendaur ulang, sehingga mampu mengurangi penumpukan sampah, karena penumpukan sampah dapat berimbas terhadap lingkungan. Tanpa adanya lingkungan yang bersih, kita akan menderita dan mendapatkan sesuatu yang merugikan, seperti kesehatan. Perlu adanya bimbingan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ajakan untuk peduli terhadap lingkungan dan mendaur ulang. Keterbatasan berkreativitas dan berinovasi bukan menjadi halangan bagi mereka yang mau berubah dan belajar. Saran, pemanfaatan yang besar di dalam mendaur ulang diharapkan dapat meminimalisir penumpukan sampah di lingkungan masyarakat, serta dijadikan sesuatu hal yang baru dan berbeda untuk lebih kreatif dan inovatif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rianto dengan NIM 104120028. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya berjudul Dampak Pelecehan Seksual di Kota Kediri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pelecehan seksual adalah segala perlakuan yang tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual. Pelecehan seksual ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual tidak hanya mempengaruhi kondisi korban dalam jangka waktu pendek, namun dapat mempengaruhi korban sampai kehidupan mendatang. Nah, dampak-dampak dari pelecehan seksual ini tentu saja tidak mudah ditangani, tetapi dengan bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar, korban bisa merasa lebih baik dan dampak-dampak yang ada perlahan akan menghilang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk dari pelecehan seksual?
Yang kedua, apa saja dampak yang timbul akibat pelecehan seksual. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak yang timbul dari pelecehan seksual. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Yang kedua, mengetahui dampak yang timbul akibat pelecehan seksual. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengatasi dampak-dampak yang timbul akibat pelecehan seksual. Lalu, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahu informasi kepada masyarakat tentang fenomena pelecehan seksual dan menyadarkan masyarakat bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual ini sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan kesehatan korban. Lalu metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian sederhana, yaitu metode penelitian kuantitatif. Kedua, tinjauan pustaka. Pelecehan seksual adalah segala perilaku yang tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual. Ida Butar dan kawan-kawan mengungkapkan peristiwa yang traumatis seperti pelecehan seksual akan meninggalkan dampak faktor psikososial. Pelecehan seksual yang dilakukan seseorang akan sangat berdampak pada kondisi psikis dan fisik korban. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Desember sampai 13 Desember 2020 dengan menyebar kuesioner menggunakan Google Forms secara online. Ruang lingkup yang diteliti adalah masyarakat Kota Kediri. Bab 4, hasil dan diskusi. Dari kuesioner yang telah saya sebar, telah dijawab oleh 62 orang. Dan didapatkan hasil sebesar 46,8% orang Kediri tidak pernah mengalami pelecehan seksual dan 53,2% responden pernah mengalami pelecehan seksual. Lalu, dari hasil kuesioner yang telah saya sebar, didapat data-data dampak pelecehan seksual yaitu rasa trauma, tidak percaya diri, rasa tidak aman, kecemasan, rasa ternodai, dan masih banyak lagi. Lalu, hal-hal yang dapat dilakukan para korban untuk menangani dampak dari pelecehan seksual adalah bercerita kepada orang tua dan psikolog, melapor pada pihak yang berwajib, berhati-hati dalam pergaulan, lebih waspada pada sekitar, dan lebih mencintai diri sendiri. Bab 5, simpulan dan saran. Simpulan. Pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan yang harus ditangani agar tercipta rasa aman dalam masyarakat. Dari hasil angket yang diisi oleh 62 responden, dapat kita simpulkan bahwa hampir sebagian dari responden pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dialami responden bisa terdiri dari pelecehan fisik dan verbal. Beberapa dampak yang dialami korban seperti kecemasan, jika bersama orang lain, trauma, dan selalu curiga kepada orang lain. Hal yang dilakukan responden untuk mengatasi dampak tersebut adalah seperti selalu berpikir positif, lebih mencintai diri sendiri, selalu berhati-hati dalam pergaulan, dan menjaga penampilan. Saran, yang pertama, bagi para korban yang mengalami pelecehan seksual, sebaiknya setelah kejadian tetap menjalankan hidupnya dan berusaha damai dengan keadaan walaupun itu terasa sulit, karena apa yang sudah terjadi tidak sepenuhnya salah korban. Yang kedua, untuk orang tua dan keluarga, sebaiknya lebih mengawasi anak-anaknya dengan lebih baik agar tidak menimbulkan korban-korban pelecehan seksual yang lain. Yang ketiga, untuk pemerintah dan pihak berwenang sebaiknya menghukum pelaku pelecehan seksual sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dialami oleh korban. Lalu untuk masyarakat, sebaiknya lebih peduli dengan korban pelecehan seksual dan lingkungan yang dirasa dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia dari kelompok 3 TTKI dengan NIM 1041200029. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peran MRT terhadap Permasalahan Kemacetan di Jakarta. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari MRT terhadap permasalahan kemacetan yang di Jakarta. Yang seperti kita ketahui, kota Jakarta jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau memperoleh informasi mengenai pengaruh MRT dalam permasalahan kemacetan yang ada di Jakarta. Dalam penelitian ini, subjeknya itu masyarakat dan objeknya itu MRT itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya, saya sebagai peneliti dikarenakan sedang pandemi, jadi menggunakan kuesioner online dengan platformnya Google Form. Ada bab 1, di sini ada infrastruktur sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi suatu negara, bukan hanya untuk ekonomi negara, tapi berpengaruh pula untuk masyarakat sekitar dari mulai mobilitas dan semacamnya. Jadi, pendapatan sebuah negara itu sebagian dari infrastruktur. Jadi, infrastruktur ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi suatu negara. Bukan hanya untuk negara keuntungannya, tapi berpengaruh pula nih untuk masyarakatnya. Dari mulai mobilitas dan semacamnya. Hal ini telah dijelaskan oleh Catherine, Amy, dan Morinson di jurnal mereka. Ada rumusan masalah yang saya singkat jadi 2. Yang pertama, bagaimana permasalahan kemacetan di Jakarta? Yang kedua, bagaimana peran MRT terhadap permasalahan kemacetan di Jakarta? Dengan tujuan mengetahui permasalahan kemacetan di Jakarta, mengetahui peran MRT terhadap permasalahan kemacetan di Jakarta. Dan ada manfaat penelitian ada di bawah sini. Selanjutnya, ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, permasalahan kemacetan di Jakarta. Menurut TomTom, pada tahun 2017, Jakarta menempati peringkat keempat kota termacet di dunia. Pada tahun 2018, menempati peringkat ke-7. Pada tahun 2019, menempati posisi 10 dengan level kemacetan 53%. Dapat disimpulkan bahwa Jakarta pada tahun 2019 telah mengalami penurunan atau kemacetan Jakarta sudah mulai berkurang. Adapun alasan kenapa Jakarta itu macet, yang pertama, arus kendaraan yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Yang kedua, terjadinya kecelakaan, adanya perbaikan jalan, pemakai jalan yang tidak tahu aturan lalu lintas, parkir liar, kendaraan yang mogok di tepi atau di tengah jalan, dan pengaturan lampu lalu lintas yang bersifat kaku. Yang kedua, itu ada peran MRT terhadap permasalahan kemacetan di Jakarta. Yang pertama itu mampu mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang cepat serta harga yang terjangkau. MRT ini ada 3 karakteristik, yaitu mass atau dapat mengangkut penumpang banyak, rapid itu maksudnya dengan waktu yang cepat, dan transit itu pemberhentian stasiunnya itu. Nah, MRT ini dapat mengangkut penumpang dalam sekali angkut dengan waktu yang cepat dan harganya terjangkau. Yang kedua, tidak menggunakan jalan raya. Infrastruktur MRT ini adalah sebuah solusi infrastruktur agar tidak menggunakan jalan raya dan bawah tanah seperti itu. Jadi dapat mengurangi kemacetan. Yang ketiga, mampu mengurangi polusi udara. Dan yang keempat, menghemat BBM. MRT ini, objeknya peran MRT, teknik pengumpulan datanya itu metode angket atau kuesioner online, yang platformnya itu Google Form. Selanjutnya ada hasil penelitian. Di sini peneliti menanyakan pendapat yang diketahui tentang MRT, dan banyak responden yang mengatakan bahwa MRT itu adalah kereta cepat, MRT itu dapat mengurangi kemacetan, MRT itu mendukung mobilitas masyarakat, dapat mengurangi polusi secara tidak sadar, seperti itu. Kemudian peneliti pun menanyakan kepada responden seberapa efektifkah peran MRT terhadap permasalahan kemacetan. Dan di sini saya mengambil salah satu contoh responden yang berada di daerah Setiabudi.
Di sini responden mengatakan bahwa MRT sangatlah efektif karena dapat mengurangi kemacetan, terutama di daerah Setiabudi. Daerah tersebut awalnya cukup ramai kendaraan yang menyebabkan kemacetan, yang namun MRT mampu mengatasi dan mengurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertamina, Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Faktor yang mempengaruhi tingkat stres akademik pada mahasiswa Fakultas Perencanaan Infrastruktur dengan metode pembelajaran jarak jauh. Latar belakang saya memilih tema ini adalah stres didefinisikan sebagai respon yang tidak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang diterimanya. Metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat menambahkan beban pada mahasiswa. Kuantitas tidur yang kurang, pola makan yang berantakan, dan kesulitan pemahaman pembelajaran dapat menyebabkan stres akademik. Respon yang dikemukakan terhadap mahasiswa tersebut merupakan bagian dari respon terhadap stres akademik. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap stres akademik yang dialami mahasiswa pada masa pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran penyebab stres dan faktor-faktor pengaruhnya. Bermanfaat sebagai sumber informasi bagi mahasiswa mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi stres, sehingga mahasiswa dapat menghindarinya dan meningkatkan prestasi akademik. Hasil studi pendahuluan yang saya lakukan pada mahasiswa program studi teknik sipil, terdapat bahwa 3 dari 5 mahasiswa menyatakan mengalami stres semasa pembelajaran jarak jauh dan menyatakan bahwa prestasi akademiknya menurun. Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran penyebab stres mahasiswa pada masa pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam pengertian umum, stres adalah satu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam diri individu. Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh individu tersebut, baik keinginan yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Stres merupakan masalah yang umum yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Yang kedua, ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan melalui pemanfaatan teknologi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara pengajar dan pelajar. Bab 3 itu memuat metode penelitian di mana penelitian diadakan di Universitas Pertamina Jakarta dengan sampel angket yang telah dibagikan di sosial media dan sudah diisi 23 orang perwakilan mahasiswa program studi teknik sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angket yang akan disebarkan di sosial media. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Perencanaan Infrastruktur khususnya program studi teknik sipil. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah membuat pertanyaan dalam bentuk kuesioner sebanyak 10 pertanyaan, menyebarkan kuesioner tersebut kepada responden, lalu mengumpulkan data atau angket yang telah diisi oleh responden. Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah angket yang disebarkan di sosial media. Setelah dilakukan penelitian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 18 tahun dan berjenis kelamin laki-laki mengalami stres sedang dengan indeks prestasi yang cukup memuaskan. Faktor yang mempengaruhi stres pada responden secara internal terlihat dari pola makan yang tidak teratur, kurangnya waktu berlibur, dan waktu tidur yang kurang dari batas normal. Faktor yang mempengaruhi tingkat stres pada responden secara eksternal adalah jadwal kuliah yang padat dan pemahaman pembelajaran yang dianggap sulit. Beberapa masalah terkait stres akademik yang dihadapi oleh mahasiswa adalah tugas yang menumpuk serta pembelajaran yang sulit dipahami. Waktu tugas yang diberikan sangat singkat serta kurangnya kendala jaringan yang sering dialami oleh mahasiswa. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah saya adalah tidak dapat dipungkiri bahwa hampir 90% mahasiswa merasa stres pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dapat dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal yang dialami mahasiswa tersebut. Mahasiswa merupakan remaja akhir, masih memiliki emosional yang belum stabil. Di saat mahasiswa mengalami kesalahan dan permasalahan dalam menempuh studi di perguruan tinggi dapat menyebabkan stres. Stres tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Berbagai tekanan dari lingkungan membuat seseorang merasa terbebani dan tidak dapat beradaptasi dengan baik. Oleh sebab itu, sangat diperlukan bimbingan dari orang tua atau dosen sebagai orang tua di kampus.
Memberikan pengertian dan waktu luang bagi mahasiswa dapat meringankan beban tersebut. Bagaimanapun, kesehatan mental merupakan hal yang penting bagi seorang individu. Terlepas dari apa dan siapa, setiap orang berhak merasa bahagia dan terlepas dari beban yang dirasakannya. Sekian pemaparan karya tulis ilmiah yang saya teliti. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.